Assalamualaikum Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ala emak kawinkan aku. Berarak adalah iring-iringan mempelai lelaki yang menuju ke rumah mempelai perempuan untuk mengikuti upacara bersanding. Dalam adat istiadat Melayu Kabupaten Bengkalis yang mengacu kepada adat istiadat Bukit Batu. Ala emak kawinkan aku. Buah jambu 3 serangkai, hanyut sebutir ke tanah Jawa. Buah jambu 3 serangkai, hanyut sebutir ke tanah Jawa. Apa ilmu cik adik pakai, makin dipandang makin ketawa. Apa ilmu cik adik pakai, makin dipandang makin ketawa. Talipun anak ayam balik, masa mereka cepot makan sayang cik nyonya menjual tahu. Mari dijual bertempat. Masuk tu boleh aja bang. Tapi sebelum tu kami nak tahu apa maksud abang ni. Menurut adat dan tujuan Datuk Nenek telah berpesan kalau pintu yang dekat kunci pembuka tolong ditunjuk. Negeri Melaka orang beranda sejak lebat jadi deraka kalau pintu tak dibuka pakai kunci emas bukan suasa. Kunci pembuka. Ada tak? Pisau emas masak sekalian. Mari letak di atas meja. Ini kunci emas yang kami berikan. Bukalah pintu dengan segera. Siapa dulu tengok dulu. Jual bertempat-tempat. Kalau tuan si mahu tahu, itulah dia renung makrifat. Kalau tuan si mahu tahu, itulah dia renung makrifat. Apun talipun anak ayam kena sembelih. Lepas perintah Jepun datang pula perintah mak. Pada kesempatan ini kami dari kelompok 10 akan mendiskusikan rancangan modul ajar yang berbasis budaya lokal Melayu Riau. Tradisi yang kami angkat adalah tradisi berarak yang sudah kita tonton videonya tadi, yang menjadi salah satu kearifan lokal penuh makna dan kaya akan nilai pendidikan. Nah, diskusi ini kami susun berdasarkan buku guru IPAS kelas 3. Tradisi berarak adalah prosesi adat masyarakat Melayu Riau yang biasanya dilakukan pada acara-acara penting seperti pernikahan, khitanan, maupun peringatan hari besar keagamaan. Dalam tradisi ini, masyarakat bersama-sama berjalan dalam arak-arakan mengiringi tokoh atau simbol tertentu. Tradisi ini tidak hanya sekedar prosesi budaya, tetapi juga sarana mempererat hubungan sosial antar anggota masyarakat. Nah, video tradisi berarak yang kami gunakan sebagai bahan pembelajaran menampilkan bagaimana masyarakat saling mendukung dan menunjukkan rasa kebersamaan dalam melaksanakan prosesi. Dari situ kita bisa mengidentifikasi ada beberapa nilai penting yang terkandung di dalam prosesi tradisi berarak, yaitu yang pertama nilai kebersamaan, yang kedua nilai kedisiplinan, dan yang ketiga nilai penghormatan. Dan juga banyak lagi nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.
Nah, pada kesempatan ini, kita akan membahas yaitu nilai kebersamaan yang akan dijelaskan oleh Saudari Nurul. Kepada Nurul, dipersilahkan. Oke, baik teman-teman, selamat malam. Malam. Oke, kalau dari saya sendiri, nilai yang akan saya ambil dari dalam tradisi berara yaitu adalah nilai kebersamaan. Jadi kalau kita bisa lihat dari video yang telah kita lihat bersama-sama, di dalam tradisi berara itu kan tidak bisa dilakukan secara sendirian ya, pasti beramai-ramai. Semua orang itu akan ikut terlibat. Ada yang jalan di depan, ada tadi yang seperti membacakan pantun, ada juga yang mengirim tim musik, dan semuanya itu terlihat kompak. Nah, dari situ itu kita bisa lihat jelas kalau kebersamaan itu jadi ada di dalam tradisi berara tadi ya. Kalau saya hubungkan dengan modul ajar yang nanti akan saya buat, kebersamaan ini bisa banget saya jadikan bahan pembelajaran untuk anak SD. Karena sesuai dengan buku guru IPAS kelas 3 bab 7 topik C yang membahas tentang nilai-nilai tradisi yang ada di Indonesia. Tujuan pembelajarannya kan supaya siswa itu bisa tahu apa itu nilai yang terkandung dalam tradisi dan apa itu dan bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dalam tradisi berara ini anak-anak itu bisa belajar kalau kita bersama-sama melakukan pekerjaan itu bersama-sama, pekerjaan itu akan lebih ringan dan terasa lebih menyenangkan. Oke. Rencananya dalam kegiatan pembelajaran saya pertama akan memulai dengan apersepsi. Karena saya tuh nantinya akan memutar dulu video tradisi Barara tadi, lalu saya kasih pertanyaan pemantik seperti apa yang kalian lihat dari video ini? Kenapa orangnya rame-rame jalan bareng? Nah, dari situ kan anak-anak itu akan mulai mikir bahwa Barara itu menunjukkan nilai kebersamaan. Lalu saya akan masuk ke tahap eksplorasi, yaitu siswa dibagi ke kelompok kecil, terus mereka mendiskusikan nilai kebersamaan apa saja yang muncul di video. Misalnya saling bantu, berjalan bersama, dan kekompakan. Setelah mendiskusikan itu, tiap kelompok maju untuk mempresentasikan hasilnya. Nah, dari situ kan mereka sudah belajar kebersamaan sekaligus berani ngomong di depan teman-temannya. Nah, selanjutnya itu yaitu tahap refleksi, yaitu anak-anak diajak bercerita pengalaman mereka sendiri tentang kebersamaan. Misalnya, ada saat yang kerja bakti, ada saat yang piket kelas, atau belajar kelompok. Jadi mereka itu bisa mengkaitkan antara tradisi berara dengan kehidupan nyata mereka. Yang terakhir ada proyek belajar. Nah dari sini itu kita bisa membuat pembelajaran yang menyenangkan. Misalnya siswa kita suruh membuat produk sederhana bareng kelompoknya, bisa tentang poster, kebersamaan, bisa juga drama singkat atau cerita. Intinya itu mereka itu harus kerja sama biar hasilnya lebih bagus. Nah, semua kegiatan ini akan saya rancang dengan pendekatan deep learning. Jadi anak-anak itu nggak cuma tahu ada tradisi Barara, tapi mereka itu benar-benar paham makna kebersamaan dan bisa menerapkannya. Unsur dari pendekatan deep learning itu kan ada critical thinking, yaitu saat menganalisis video kolaborasi, saat mendiskusikan kelompok, kreativitas, waktu bikin produk tentang nilai kebersamaan itu, dan saat refleksi. Dan akhirnya ada pembentukan karakter supaya apa? Supaya anak-anak itu terbiasa hidup rukun, saling bantu, dan kompak. Jadi kalau saya simpulkan, nilai kebersamaan ini dari nilai kebersamaan dari tradisi Barat ini itu sangat cocok untuk dijadikan materi modul ajar karena anak-anak bisa belajar budaya sekaligus membangun karakter kebersamaan yang mereka butuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, terima kasih. Oke, teman-teman, apakah teman-teman ada yang tidak paham gitu? Baik, Siti, silakan. Pertanyaan dari aku tuh, dari rancangan dari rancangan yang Nurul buat tuh, media apa saja yang Nurul gunakan dalam modul tersebut? Oke, dari rancangan modul saya itu media utamanya itu yaitu video tradisi Barara tadi. Karena video itu akan saya jadikan pemantik supaya anak-anak itu bisa lihat langsung gimana masyarakat Melayu Riau melakukan Barara dengan penuh kebersamaan. Selain itu saya juga akan pakai media sederhana seperti kayak lembar kerja untuk memandu diskusi kelompok dan kertas gambar atau spidol untuk anak-anak misalnya mau membuat poster gitu dalam proyek mereka. Jadi medianya itu yang saya gunakan itu nggak ribet
tapi cukup efektif untuk mendukung pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna. Baik, terima kasih. Mau tanya, Silakan Lia. jadi bagaimana cara Nurul menghubungkan antara nilai kebersamaan ini dengan nilai IPS di bab 7? Oke, jadi kan di buku guru IPAS itu bab 7 itu tujuan pembelajarannya itu supaya siswa itu bisa mengetahui nilai tradisi dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, saya hubungkan nilai kebersamaan itu dengan tujuan itu. Misalnya dari video Berara, siswa itu bisa tahu kalau masyarakat menunjukkan kebersamaan dalam tradisi. Lalu saya minta mereka cerita pengalaman pribadi tentang kebersamaan. Misalnya saat piket kelas, kerja kelompok, atau kerja bakti. Jadi anak-anak itu bukan cuma tahu nilai kebersamaan dalam budaya, tapi juga paham cara menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi menurut saya sesuai banget lah sama tujuan pembelajaran yang ada di bab 7. Terus mau tanya lagi, terus Baik, Lia. model apa yang bakalan Nurul gunakan di modul ini? Oke, baik. Model yang pembelajaran yang akan saya gunakan yaitu PJBL, Project Based Learning. Karena apa? Karena dalam pembelajaran itu kan saya ada proyek ya yang harus dibuat anak-anak, misalnya poster atau cerita tentang kebersamaan. Jadi menurut saya model PJBL ini sesuai gitu sama anak-anak karena anak-anak itu agar lebih aktif, lebih bisa berpikir kritis dan berkolaborasi sekaligus berkreasi. Jadi sesuai dengan pendekatan deep learning yang akan saya pakai juga. Terus alasannya kenapa milih nilai kebersamaan ini daripada nilai lain? Oke, jadi menurut saya ya nilai kebersamaan itu eh, paling menonjol lah dalam tradisi berarak tadi karena kan dari awal sampai akhir proses itu masyarakat itu selalu melakukannya bersama-sama ya kan. Jadi selain itu kebersamaan itu penting juga untuk anak-anak sekolah dasar karena dengan kebersamaan kan mereka bisa belajar untuk saling kerjasama, saling-saling bantu dan nggak egois. Jadi menurut saya nilai kebersamaan itu lebih dekat dengan kehidupan siswa sehari-hari. Makanya saya pilih nilai kebersamaan. Oke, baik apa ada lagi yang ingin bertanya? Oke, sepertinya cukup. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Lia Rahayu. Kepada Lia Rahayu dipersilakan. Oke, baik, terima kasih. Jadi di sini saya akan menjelaskan rancangan modul ajar saya yang saya buat itu berfokus kepada nilai disiplin dari tradisi berarak masyarakat Melayu Riau. Nah, jadi dalam prosesi berarak ini semua orang harus datang tepat waktu dan menjaga barisan, mengikuti arahan pemimpin arakan. Jadi kalau ada yang tidak disiplin, jalannya arakan ini bisa berantakan. Dari video tradisi berarak yang sudah ditampilkan tadi, saya ingin mengajak siswa untuk melihat bahwa di balik sebuah tradisi bukan hanya ada keindahan budaya, tapi juga nilai penting yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu disiplin. Nah, jadi dalam kehidupan sehari-hari kita tuh pasti sering kan melihat ada orang yang tidak tertib mengikuti aturan, di mana kita sering melihat ada orang yang terlambat datang dari jam yang sudah ditentukan, terus juga melanggar peraturan lalu lintas atau tidak mengikuti arahan dalam kegiatan bersama. Jadi hal-hal kecil itu bisa menimbulkan masalah masalah besar kalau terus dibiarkan. Oleh karena itu, disiplin menjadi sikap yang sangat penting dalam masyarakat. Terus juga dalam tradisi berarak dalam masyarakat Melayu Riau ini, kita bisa mendapat contoh nyata bagaimana disiplin dijalankan. Di dalam prosesi arak-arakan itu kan setiap orang harus mengikuti aturan ya, kayak dia harus datang tepat waktu, menjaga barisan juga, serta patuh kepada aturan pemimpin arakan. Kalau satu orang saja tidak disiplin, maka jalannya arakan bisa terganggu. Nah, nilai ini sejalan dengan bab 6 topik B di mana eh, materinya itu adalah tentang pemerintahan di daerahku. Sama seperti eh, nilai disiplin itu ya, dalam pemerintahan daerah, masyarakat juga harus disiplin menaati peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Jadi pemerintah itu sudah menyusun jadwal, tata tertib, dan kebijakan agar masyarakat hidup tertib dan aman. Sama seperti tradisi berarak, keberhasilan pemerintahan di daerah juga sangat bergantung pada kedisiplinan warganya.
Jadi mengapa saya mengambil nilai ini adalah karena nilai disiplin sejak dini membuat siswa memahami bahwa aturan dibuat untuk dipatuhi. Dengan disiplin, masyarakat bisa hidup lebih teratur, damai, dan pemerintah bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Oke, mungkin sekian dari saya. Oke, terima kasih Lia. Dari rancangan yang telah Lia sampaikan, kira-kira Lia mau menggunakan model apa dan metode apa gitu? Kalau metode saya mau mengajarkan tentang metode deep learning, jadi pembelajaran mendalam. Jadi dari pembelajaran itu siswa diajarkan tentang disiplin, bagaimana cara mereka menaati peraturan, terus tata tertib yang berlaku gitu. Modelnya itu saya rencananya mau mengadakan model kontekstual teacher, teacher learning, di mana nanti dia itu di, dikaitkan dengan konteks nyata gitu. Ada lagi? Saya Ya, silakan Siti. eh, dari rancangan tadi yang dibuat itu apa bentuk apa, tugas apa, atau kegiatan apa siswa agar nilai disiplin dari tradisi Barat dapat dipahami dengan baik. Oke, Tadi baik. Oke, baik. Terima kasih. Jadi kalau menurut saya ini tugas yang bisa menumbuhkan sikap disiplin itu siswanya itu harus mengalami langsung ya. Dia harus ini apa namanya? turun turun ke lapangan gitu kan, mempraktekkan langsung. Jadi misalkan mereka diajak simulasi barisan di kelas atau di lapangan, di mana ada pemimpin yang memberi aba-aba. Jadi dari situ anak-anak bisa merasakan pentingnya aturan. Mungkin itu saja. Ada lagi yang seperti role play kan, tugas role play. Oke, ya, Nurul? oke Lia. Jadi kan Lia tadi ada mengambil tentang model, boleh diulangin Lia, model PBL ya tadi? CTL, Contextual Oh, Teaching. CTL ya, dengan mengkaitkan kehidupan nyata siswa ya. Nah, dari model CTL itu, menurut Lia, apakah nanti anak-anak itu, model itu efektif gitu dilakukan gitu untuk langsung, anak-anak itu langsung lebih efektif model itu atau model yang lainnya gitu? Apakah Um, menurut Lia lebih efektif? Ya. ya, kalau oke Nurul, terima kasih. Kalau menurut saya CTL ini lebih efektif daripada model lain karena di CTL ini kan siswa langsung dihadapkan pada kenyataan gitu kan, langsung turun, langsung terjun langsung, di mana tadi saya sudah menjelaskan kepada Siti tentang proyek tugas yang bakal saya buat itu kan dari situ siswa bisa belajar tentang disiplin, dimulai dari hal kecil tentang barisan tadi. Itu itu saja mungkin dari saya. Oh, oke Lia. Kan Lia ini mengambil nilai disiplin ya. Dari video Berara tadi itu kan banyak nilai-nilai lain yang lebih muncul gitu, misalnya gotong royong Mm-mm. atau nilai penghormatan. Kenapa Lia bisa memilih nilai disiplin? Oke, jadi kenapa saya memilih nilai disiplin itu? Karena saya merasa nilai ini belum banyak diangkat ya. Kayaknya orang tuh lebih banyak ambil nilai-nilai disiplin, nilai-nilai disiplin. Sorry, sorry. Nilai-nilai gotong royong, nilai-nilai kerjasama. Jadi makanya saya mengambil nilai disiplin ini. Karena nilai disiplin ini harus diterapkan sejak dini dan harus tepat waktu, menjaga barisan dan patuh pada pemimpin arakan. Gitu dah, gitulah mungkin dari saya. Oke, cukup Lia. Terima kasih Lia. Mungkin selanjutnya bakal dilanjutkan oleh rekan saya, Siti Nurhaliza. Baik, eh, saya Siti Nurhaliza, saya mengambil nilai penghormatan dalam tradisi Berara. Nah, pada kesempatan ini saya menyusun rancangan modul ajar yang berfokus pada bab 7, topik A, tradisi keluarga dan masyarakat sekitar.
Nah, tradisi yang saya pilih adalah bararak dalam budaya Melayu Riau, yaitu prosesi arak-arakan pengantin pria. Tradisi ini dipilih karena bararak bukan hanya seremonial adat, tetapi juga perwujudan identitas sosial dan budaya masyarakat setempat. Melalui tradisi ini, peserta didik tidak hanya mengenal suatu prosesi adat, tetapi juga mampu memahami struktur sosial serta hierarki penghormatan yang masih dijaga dalam masyarakat Melayu. Nah, rancangan modul ajar ini disesuaikan dengan tujuan pembelajaran topik A, yaitu agar peserta didik dapat mengidentifikasi tradisi yang ada di keluarga dan masyarakat sekitar. Nah, sekaligus menganalisis peran individu di dalamnya. Oleh karena itu, modul ini diarahkan pada dua tujuan khusus. Yang pertama, agar siswa mampu mengidentifikasi unsur-unsur visual dan urutan iringan berarak, seperti pakaian adat yang digunakan, musik kompang, dan pembawa tabak. Dan kedua, agar siswa mampu menganalisis nilai penghormatan yang tercermin dari penempatan tokoh adat seperti dato atau nenek mama maupun orang tua yang berada di barisan terdepan sebagai simbol penghormatan dan restu. Kegiatan pembelajaran yang saya rancang dengan menggunakan pendekatan inquiry berbasis video, sumber utama materi berupa tayangan, dokumentasi prosesi barara yang menampilkan barisan tokoh adat, pengantin, musik kompang, dan benda adat yang dibawa. Dari video itu, siswa diarahkan untuk melakukan pengamatan, menganalisis peran tokoh, lalu menarik kesimpulan mengenai nilai penghormatan. Dengan cara ini, siswa tidak hanya membaca atau mendengar penjelasan, tetapi juga melihat langsung secara visual bagaimana nilai penghormatan diwujudkan dalam tradisi. Tahap awal pembelajaran dimulai dengan simulasi, yaitu penayangan video berara. Nah, guru itu menanyakan pertanyaan pemantik seperti apa yang kalian lihat dari prosesi ini dan mengapa datuk atau nenek mama serta orang tua ditempatkan di barisan terdepan. Nah, pertanyaan itu mendorong siswa berpikir kritis. Nah, pada tahap selanjutnya eksplorasi, siswa bekerja dalam kelompok untuk mengisi lembar kerja yang berisi pertanyaan atau panduan analisis unsur-unsur tradisi, pertanyaan atau panduan analisis unsur-unsur tradisi dan nilai penghormatan. Hasil diskusi kelompok dipresentasikan di depan kelas sebagai bentuk verifikasi dan saling melengkapi pemahaman. Setelah itu, pada tahap analisis dan refleksi, siswa menyimpulkan bersama bahwa penempatan tokoh adat di barisan bukan tanpa alasan, melainkan sebagai wujud penghormatan dan permohonan restu. Nah, guru kemudian menghubungkan temuan siswa dengan kehidupan sehari-hari, misalnya bagaimana sikap penghormatan bisa diwujudkan dalam bentuk sederhana, menghormati guru di sekolah, bersikap sopan kepada orang tua di rumah, atau menghargai tokoh masyarakat di lingkungan sekitar. Sebagai penutup sekaligus penguatan, saya menambahkan proyek belajar siswa secara berkelompok membuat infografi atau peta pikiran yang menggambarkan urutan prosesi berara dan secara menyoroti posisi tokoh adat sebagai simbol penghormatan. Produk ini tidak hanya mewujudkan pemahaman siswa, tetapi juga melatih keterampilan mereka dalam menyajikan informasi dan berkreasi. Dengan rancangan modul ini, pengembangan materi menjadi lebih utuh, dimulai dari observasi melalui video, analisis nilai, refleksi kehidupan nyata, hingga kreasi produk. Nah, dengan rancangan modul ini sejalan dengan tujuan bab 7 topik A sekaligus memperkuatkan profil pelajar Pancasila. Sekian. Apakah dari teman-teman sekalian ada pertanyaan dari rancangan modul saya? Oke, boleh nggak Siti jelaskan metode yang ingin Siti gunakan dalam rancangan modul nantinya? Metode metode yang saya gunakan itu uh, bentar. Mana tadi?
Bentar ya. Saya dalam metode itu ada observasi. Maaf, tadi hilang, swear. Maaf ya. Guys, yang ini masuk metode nggak? Yang tadi aku jelaskan observasi, terus diskusi kelompok itu tuh metode nggak? Atau nama nama metodenya? Bentar ya. Swear Itu hilang. metode Siti. Iya kan, metode kan? Iya. Oh, gitu. Cut. Baik. Dari metode yang saya gunakan dalam rancangan ini itu observasi atau pengamatan siswa terhadap video yang diamati. Terus siswa itu diajak berdiskusi kelompok dan lanjut dengan tanya jawab dan presentasi di depan kelas. Setelah itu, setelah presentasi dan pengumpulan kesimpulan, dilanjut guru itu mengumpulkan semua kesimpulan dari guru tersebut dan lanjut penguatan dari materi tadi, yaitu saya mengambil tugas, yaitu apa namanya, hmm, peta pikiran, mengambil tugas penguatan yaitu peta pikiran. Dan model yang Oke, saya baik. gunakan yaitu model yang saya gunakan itu inquiry, yaitu stimulasi melihat video, terus pertanyaan mengapa anak itu disuruh menganalisis apa aja yang dilihat dari video tersebut, dan nantinya saya juga akan memberikan LKPD berupa pertanyaan dan langsung anak tersebut menarik kesimpulan dan menghubungkannya dengan kehidupan sehari-hari lalu dipresentasikan di depan kelas. Oke, tadi Siti ada bilang tentang em, model inquiry ya. Iya, Model inquiry itu menurut saya bagus, tapi dari rancangan modul ajar yang nanti akan Siti buat itu menurut saya Siti itu lebih cocoknya pakai model CTL ya. Karena kan Siti ngambil nilai penghormatan ya kan. Karena dari nilai penghormatan itu kan lebih masuk ke CTL karena siswa itu bisa mengkaitkan dengan kehidupan nyata mereka. Contohnya dengan menghormati guru, itu kan masuk ke penghormatan juga. Jadi selaras sama video tradisi Barara tadi gitu. Tapi itu sekedar saran saja. baik. Terima kasih kepada Nurul. Mungkin itu bisa jadi pertimbangan saya dalam membuat rancangan modul ini. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan lagi dari rekan semua? Saya mau bertanya, Iya, dia. eh, jadi kalau apa namanya, nilai penghormatan ini kalau dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari siswa, bentuk penghormatan yang gimana yang mudah mereka lakukan di sekolah? Boleh nggak izin membantu menjawab gitu? Oh, boleh, boleh. Oke, tadi kan Lia nanya kan, dengan pengaitan dengan kehidupan sehari-hari itu ada di bentuk penghormatan, nilai penghormatan di sekolah itu seperti apa? Ya kan Lia? Iya, benar. Itu bisa yang
Sepertinya ini nggak sulit ya, karena kan dalam penghormatan, konteks penghormatan itu banyak seperti menghormati guru, menghormati teman sebaya. Jadi di sekolah itu bisa kita kaitkan ya kalau misalnya menghormati guru lah, misalnya ketika bertemu guru kita salam, itu kan bentuk penghormatan juga. Terus saat guru menjelaskan materi kita mendengarkannya dengan baik-baik, itu bentuk penghormatan juga. Misalnya dengan kalau misalnya menghormati teman sebaya, yaitu tidak mengejek atau tidak meremehkan teman, itu kan juga bentuk penghormatan kita terhadap teman sebaya. Terus membantu teman yang sedang kesulitan itu menurut saya sebagai penghormatan juga sih. Dan juga ada menghormati aturan sekolah. Misalnya dengan dia berpakaian rapi, dengan dia bajunya tidak terbuka, tidak dasinya ditaruh di kepala, itu menurut saya sudah masuk ke penghormatan ya, menghormati aturan sekolah. Oke, terima kasih ya. Baik. Saya juga menambahkan dari saya juga sudah menjelaskan dari penjelasan saya tadi pada akhir pembelajaran itu tuh guru kemudian menghubungkan temuan siswa dengan kehidupan sehari-hari. Nah, misalnya bagaimana sikap penghormatan bisa diwujudkan dalam bentuk sederhana, menghormati guru di sekolah, bersikap sopan kepada orang tua di rumah, atau menghargai tokoh masyarakat di lingkungan sekitar. Dan juga ditambahkan dari jawaban Nurul tadi, bagaimana kegiatan atau bentuk penghormatan itu dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari siswa, baik di sekolah maupun di rumah atau di lingkungan masyarakat. Oke, baik, Siti. Jadi, tugas akhir siswa ini apa ya, Siti? Kalau boleh tahu. Tugas akhirnya yaitu itu proyek atau proyeknya itu infografis atau peta pikiran. Oke, terima kasih, Siti. Oh, baik. Terima kasih. Oke, tidak terasa ya, teman-teman. Kita sudah berada di akhir gitu, karena ternyata sangat menyenangkan sekali lah. Jadi waktunya berlalu begitu cepat. Oke, jadi kan kita tadi sudah membahas rancangan modul kita masing-masing dan juga kita juga sudah menonton video tradisi Barara bersama-sama. Jadi demikianlah jalannya diskusi kita pada malam hari ini. Semoga pengembangan modul ajar berbasis tradisi Melayu Riau ini bisa kita simpulkan bahwa tradisi berara itu tidak hanya sekedar prosesi budaya, tetapi juga mengandung banyak nilai yang bisa kita ajarkan kepada murid kita nanti. Contohnya nilai kebersamaan, nilai penghormatan, nilai kedisiplinan. Jadi, melalui model ajar yang nanti akan kita buat, kita semua berharap bahwa siswa itu tidak hanya mengenal tradisinya, tetapi juga mampu menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih.